Oke guys, balik lagi bersama gue Bagus Darmawan. Kali ini di video ini gue akan ngebahas perbedaan antara shifter model PTS dan shifter model PK untuk Vespa Small Frame. Ini adalah gear shifter ya, atau selector gear. Cekidot, ini dia produknya. Nah, di depan kalian ini udah ada nih guys, produknya. Yang satu shifter model PTS, yang satu shifter model PK. Kita akan kulik perbedaannya di sini. Di video kali ini kita akan kulik kenapa sih kalian harus pakai ini atau kenapa sih kalian harus pakai ini. Nah, produk ini dikeluarkan dari Eva Italia guys ya, karena emang Eva Italia itu aftermarket yang bisa dibilang produk untuk saat ini produk paling bagus di pasaran untuk OEM ya, bahasanya kita nggak bisa bilang genuine tapi OEM dari Italia, sekelas dengan spesifikasinya dengan merek Piaggio-nya guys, seperti itu. Kita buka dulu yang dari yang model PTS ya guys. Nah nih guys, ini yang model PTS-nya seperti ini. Buat kalian yang nggak tahu ini apaan sih Min? Nah, ini adalah selector gear atau shifter gear yang berfungsi untuk memindahkan gigi guys di dalam engine, di dalam mesin. Nah, ini nanti dia adanya di dalam mesin, posisi bagian ini sampai di bawah sini asnya keluar. Nah, ini adanya di bawah, bahasa umumnya persneleng sih guys, ini bisa dibilang ya. Jadi kalau di mobil dan di motor ini adalah as persnelengnya guys. Jadi ini untuk mindahin gigi guys, seperti itu. Gigi satu tak dia ketarik posisinya, gigi dua akan makin ketarik, gigi tiga akan makin ketarik, di posisi gitu, gigi empat akan makin ketarik. Jadi nah fungsinya ini di sini untuk ngoper si gigi guys. Jadi dia gigi satu, gigi dua, gigi tiga di bagian dalam. Nah, untuk small frame itu ada dua jenis ya guys, yang model PTS dan yang model PK. Yang model PTS-nya seperti gini, yang model PK-nya seperti ini guys. Kita buka dulu. Nih guys, ini yang model PK-nya seperti ini, yang model PTS seperti ini ya. Dia perbedaannya ada di sebelah sini doang guys. Nah, untuk bagian dalamnya semua sama, tidak ada yang berbeda untuk PTS dan PK. Besaran asnya sini sama dan posisinya juga sama guys. Jadi perbedaannya sebenarnya ada di bagian sini doang. Untuk antara PTS spesial Primavera ET3 itu semua modelnya seperti ini. Darling SS modelnya seperti ini guys. Nah, untuk PK yang basicnya 125 cc, dia udah menggunakan seperti ini guys. Bahasa kita biasanya kita sebut ini short shifter ya guys. Dia lebih pendek jaraknya. Nah, kalau kalian bisa lihat, nah perbedaannya, nah posisi ini tuh adanya di kanan kiri guys, samping sebelah sini. Tapi kalau untuk yang PK dia lebih deket posisi nipple couplingnya, nipple persnelnya guys, nipple gigi persnel. Nah, perbedaannya di situ guys. Kenapa? Jadi membuat operan gigi kita itu menjadi lebih pendek. Ya, bahasanya misalkan kita ngoper gigi 1, gigi 2, gigi 3. Nah, kalau yang udah pakai 4 speed, gigi 4 itu biasanya akan terlalu ke bawah guys. Nah, tapi enggak kalau kalian ganti model PK. Gigi 4-nya dia akan ada posisinya di sini. Jadi dia lebih rapat, gigi 1, netral, 2, 3, 4. Nah, jadi posisi persneleng si sebelah kiri itu nggak terlalu jatuh guys. Kalau kalian dari PTS 3 speed, terus upgrade ke 4 speed, terus kalian ganti selektor persneleng bawah mesinnya pakai punya PK, nah itu jadi lebih pendek. Akan tetapi ada satu part lagi yang harus kalian ganti juga guys ketika kalian pakai ini, yaitu pulley persnelengnya guys. Nah, pulley persnelengnya kalian juga harus pakai yang model bulat
Ya atau yang bisa dibilang model PK guys. Nah contohnya seperti ini, biasanya ada aftermarket dari SIP guys. Nah itu kalau kalian ganti ini dan ganti ini itu baru sempurna guys. Tapi kalau kalian cuma ganti bawahnya doang, pulley persnel yang nggak diganti, yang model short juga, nah itu percuma guys. Posisi giginya malah nggak akan enak, nanti nggak akan ketemu. Jadi posisi bawahnya harus bulat, posisi persneling pulley persnelingnya juga harus bulat guys. Jadi itu baru maksimal, menjadi lebih pendek seperti itu dia ketemu, karena emang settingannya kita menggunakan settingan Vespa PK125 yang sudah basicnya 4 speed seperti itu. Jadi harus mengganti itu harus sekalian guys, gak cuman bisa bawah doang, harus sama si pulley persnelingnya juga guys. Pakai yang short, tipe short seperti yang ini tadi saya gambarkan, ada di SIP, biasanya kami juga jual seperti itu guys. Nah, untuk yang model PTS spesial 90 Primavera ET3 Vespa basic di bawah 125 selain PK itu penggunaannya masih menggunakan seperti ini guys, selektor gearnya. Nah, misal dia tipenya standar kanan kiri, sama seperti posisi pulley persneling standarnya si PTS juga kanan kiri guys. Dia tidak pendek karena emang dia 3 speed seperti itu guys. Nah, untuk kenapa sih Min harus ganti kayak gini? Nah, biasanya penyakit-penyakit yang dirasakan itu kalau kalian harus ganti kayak gini tuh biasanya giginya loncat-loncat sama susah masukin gigi ketika koplingnya sudah sempurna guys. Nah, kenapa kalian harus ganti ini guys? Kenapa? Karena kita biasanya nyebutnya ini kuku macan guys. Ini nah ini kuku persneleng. Nah, bahasanya ini juga biasanya sebenarnya dijual terpisah nih, ada nih guys seperti ini. Kalau misalkan kalian mau ganti kukunya juga guys. Nah, misalkan posisinya Min saya nggak perlu yang short shifter. Nah, saya ininya masih pada bagus, saya mau ganti ininya doang. Nah, ini bisa guys kita jual guys dari BGM guys, seperti ini partnya. Itu bisa ganti ininya doang guys. Biasanya aus tuh ini guys. Nah, yang lain-lainnya tuh jarang aus, kecuali emang dulu pernah dibongkar paksa. Biasanya baut di sininya jebol. Ini kan di sini pemasangannya menggunakan ada ketemuannya di atas di mesin itu menggunakan tonjolan baut guys, atau di bagian sini juga sudah mulai jebol, aus, bagian sini yang misalnya sudah jelek, atau bagian as ini guys. Nah, biasanya kalau misalkan kendalanya as ini aus di mesin itu biasanya sering bocor guys, rembes di parkiran, netes oli terus, dicek ternyata olinya dari bagian shifter sini guys, persnelingnya. Nah, itu biasanya bagian sini itu entah yang dari as cakar ayamnya atau dari bodi mesinnya, crankcase-nya, itu bisa dicek lagi di mekanik kalian. Nah, itu yang harus dicek yang mana. Kalau misalkan dari bodi yang bagus ternyata as ininya kemakan, nah mau nggak mau kalian harus ganti satu set, karena tidak ada yang jual posisinya sebelah sini doang, dia jualnya satu set seperti itu. Atau mungkin kalian bisa servis tambah daging posisinya, atau ganti seal yang lebih tebal seperti itu, tergantung mekanik kalian mengakalnya gimana. Tapi kalau misalkan gigi loncat-loncat, nah itu sebenarnya banyak faktornya ketika kalian sudah meraba sudah ganti gigi silang, ya kan? Karena piranti gigi loncat-loncat itu biasanya dari gigi silang yang kurang pas atau sudah haus, sama posisi ini kan dia buat mindahin gigi nih guys. Nah, kalau misalkan ini posisinya aus, dia mindahin giginya biasanya mungkin terlalu loncer guys. Kayak misalkan tiba-tiba dari mau masuk 2 masuknya ke 4. Nah, itu terlalu halus banget tuh guys biasanya. Nah, ininya bisa jadi nih guys. Jadi nggak ada kenokan gitu, nggak ada kenokan. Jadi dari 1 ke netral, ke 2, ke 3 itu terlalu halus. Nah, kalian masukin gigi 1, teng. Terus tiba-tiba kalian mau masukin gigi 2, tlek. Nah, tiba-tiba dapatnya gigi 3. Nah, itu bisa jadi ininya, selektor ini ya guys. Jadi dia ngedorong, dia tuh sudah haus, sudah tipis. Nah, posisi mainnya itu dia loncer di dalam seperti itu. Jadi nggak ada klik antara gigi. Nah, itu bisa jadi kuku macannya ini. Tapi bisa juga diganti kuku macannya doang, atau terserah kalian. Misalkan saya nggak mau capek ntar ngeraba-raba banyak, langsung ganti, langsung beli satu set, satu selektor seperti ininya pun bisa seperti itu. Nah, kembali pembahasannya sama kayak yang PK guys. Nah, kenapa untuk yang PK ini biasanya paling laris dipakai sama teman-teman yang sudah upgrade mesin racing. Kenapa saya bilang paling laris? Karena mereka itu butuh oper-operan gigi yang pendek, yang cepat. Biasanya bahasanya short shifter ya guys. Jadi kalian harus ganti
misal basic motor kalian PTS spesial atau 90 cc dari 3 speed, terus kalian ganti 4 speed. Nah, udah ganti 4 speed, berasa banget nih persneling kalian jauh. Walaupun kalian biasanya udah ganti stick persneling yang ada tulisan angka 4. Nah, sebenarnya itu nggak ngaruh guys. Stick persneling yang ada tulisan angka 4 sama angka 3 itu posisinya tetap sama guys. Kalau ininya masih yang basicnya model PTS, itu tetap akan jauh guys, posisi operan giginya nggak akan ketemu di posisi 4 persnelengnya. Nah, persnelengnya contohnya kayak gini. Saya persneleng 4 speed biasanya kita bilang. Nah, jadi di stick persnelengnya itu ada angka 1 titik netral 2 3 4. Nah, kalau standar PTS itu kan 1 titik 2 3 doang. Nah, itu sebenarnya kalau kalian itu cuma ganti itu tetap aja guys, tetap operannya akan jauh karena emang posisi si shifternya itu dia berbeda. Nah, tidak pendek. Nah, maka dari itu gantilah jadi pakai punya PK. Nah, kalian bisa ganti segelundungan seperti ini. Cuman kan biasanya kalau ganti segelundungan seperti ini itu kalian harus belah mesin. Jadi ya kan, jadi kalian harus belah mesin lagi, bongkar lagi. Nah, biasanya ada guys dari MRP atau dari skuter apa gitu, dia ada jual bagian ininya doang yang bulat punya PK. Nah, tetapi saya sarankan lagi ya, ketika kalian mau ganti ini yang bulat jadi short shifter, jangan lupa ganti short shifter yang ada di pulinya guys, puli persnelengnya yang ada di bagian stang dalam itu juga harus model bulat, model short shifter juga guys. Jadi biar maksimal, biar operannya tetap pendek. Jadi 1 2 1 netral 2 3 4. Nah, jadi posisi stick persnelengnya juga masih ada di kisaran 90, kisaran di 120 derajat, tidak sampai 150 sampai seperti ini guys, gitu, sampai tidak benar-benar nukik gitu loh guys, masih posisinya di sini gitu. Jadi satu naik 2 3, nah 1 netral 2 3 4 itu nggak nyampe begini. Biasanya kalau yang PTS benar-benar cuman ganti 4 speed tapi nggak diganti semuanya, itu akan 1 2 3 4-nya akan jauh guys, bahkan bisa sampai ke bawah gitu. Nah, itu biasanya di settingan-settingan seperti ini. Nah, itulah kenapa sih kalian harus mengerti, nggak cuma main ganti-ganti disuruh mekanik, oh ganti nih ininya nih biar kayak orang-orang biasanya pada pakai ini. Nah, harus tahu penjelasannya dulu, kalian ganti ini tuh kenapa, fungsinya bagaimana, yang rusak yang mana aja. Karena dari piranti ini aja itu sebenarnya banyak yang jual terpisah. Contohnya misalkan kendala mesinnya, operannya terlalu loncer ya kan, tidak ada kliknya. Nah, itu bisa jadi ininya yang aus. Kita cek, kita bongkar, oh ternyata cuman kuku cakar ayamnya doang yang aus. Bisa beli guys seperti ini partnya yang tadi saya jelaskan. Atau yang rusak ini bagian sealnya. Nah, itu kan bisa diakalin juga. Bisa bagian rengkesnya ditambah daging atau posisi sebelah sini tambah daging. Tapi kalau mekanik yang nggak mau ngerjain itu ribet atau gimana ya, atau kalian nggak mau nginep ya, kalian harus beli satu set seperti itu. Atau bagian bawahnya doang, saya ini masih pada bagus nih Min, cuman saya mau jadi lebih pendek atau dengan teknologi short. Nah, ya udah kalian ganti bawahnya aja, tapi agak susah nih yang jual bawahnya doang biasanya, karena itu kan part racing ya, nggak semua toko Vespa nyetok biasanya. Nah, biasanya mereka jualnya satu set seperti ini. Cuman plus minusnya kalau satu set seperti ini biasanya itu gantinya harus belah mesin gitu guys. Jadi begitu pengertian dari perbedaan antara si short shifter model PTS dan short shifter model PK. Nah, mungkin sedikit pembahasan biar agar kalian mengetahui apa sih kegunaannya ini dan kenapa kita harus ganti yang model ini kalau udah 4 speed, kenapa kalau udah upgrade banyak. Nah, kenapa dan apalagi pirantinya selain ini yang diganti tadi sudah saya jelaskan. Nah, kembali sekarang pilihannya ke teman-teman bagaimana menyikapinya ketika kalian mau ganti part tersebut gitu. Karena emang posisinya yang kayak gini itu biasanya untuk Vespa yang sudah upgrade mesinnya, tidak standar seperti itu guys. Nah, oke, mungkin cukup sekian pembahasan saya tentang perbedaan antara shifter atau cakar ayam bahasanya atau selektor gear dari FA Italia untuk Vespa PTS 90 spesial 100 sampai 125 atau punya PK seperti itu guys. Buat teman-teman, terima kasih yang udah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe jika video ini berguna sekali untuk kalian.
sebagai pertimbangan untuk kalian membeli part aftermarket untuk motor kalian. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe demi kemajuan channel ini agar lebih baik ke depannya. Nah, buat teman-teman, jika ada pembahasan yang mengenai ini yang belum kalian pahami, bisa komen di komen. Kita akan tanya jawab di situ mengenai part tersebut. Nah, oh ya, untuk harga itu kita jual kisaran ini yang model PK 1,3-an, yang model PTS 1,2-an guys. Nggak beda jauh partnya karena emang harganya juga relatif hampir sama. Kita lihat untuk harga terupdate bisa cek di Tokopedia BD Shop ya guys. Sekali lagi kalian bisa cek di Tokopedia BD Shop untuk harganya. Karena untuk barang terupdate itu ada di Tokopedia kami guys. Untuk di video ini kita sebutkan hanya pada saat video ini diupload ya guys harganya. Nah, ketika kalian sudah menyaksikan agak lama dari tanggal upload ya, kemungkinan besar berubah, bisa lebih murah atau bisa lebih mahal. Sekali lagi bisa cek di Tokopedia kami atau di Instagram kami guys. Linknya ada di deskripsi. Oke, sekali lagi teman-teman, untuk pertanyaan yang lebih lanjut mengenai produk ini silahkan komen, atau teman-teman ingin request produk apa yang dibahas selanjutnya silahkan komen juga. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih, bye-bye.